Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Dan beliau ini punya adab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Ta'azimnya kepada Nabi luar biasa. Umumnya sahabat wa ahlul bait yang mereka punya penghormatan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ta'zim, penghormatan itu, kata Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu terbagi dua. Ada ta'zim yang sifatnya ibadah, ada ta'zim yang sifatnya adab. Gitu. Kalau ta'zim yang sifatnya ibadah, kita ta'zim kepada Allah. Misalnya ingin menyentuh Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, gak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Itu sebagai bentuk penghormatan. Kita harus wudu dulu baru bisa menyentuh mushaf. Itu namanya penghormatan kepada Allah, bernilai ibadah. Karena Al-Quran kalamullah, kaumuhu mutakallimah, keadaannya Allah berfirman, maka firmannya itu adalah sifatnya Allah Ta'ala. Sehingga Al-Quran itu disebut sebagai kalamullah. Nah, ulama dulu mengatakan bukan makhluk, tapi dia adalah godim, bukan hadis. Sesuatu yang mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau berbicara penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, itu juga masih masuk penghormatan yang bernilai ibadah. Penghormatan kepada guru, penghormatan kepada sesama kaum muslimin, penghormatan terhadap buku-buku ilmu, sekalipun ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, kita letakkan di tempat yang mulia, tidak mau letakkan di lantai. Itu penghormatan yang sifatnya adab. Ya, adab. Dan itu diajarkan di dalam Al-Quran, ya, wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol kebesaran Allah, maka sungguh pertanda ada taqwa di dalam hatinya. Nah, sahabat Nabi SAW secara keseluruhan, bisyaklil am, itu mereka punya penghormatan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Imran bin Husain. Beliau itu tangan kanannya tidak pernah menyentuh kemaluan. Beliau jaga nih. Bahkan fir riwayah, kalau masuk toilet tangan kanannya dibungkus. Kemudian ditanya kepada beliau, kok bisa beliau melakukan hal itu? Beliau mengatakan, saya tangan kanan ini dulu saya berbaiat, berjabat tangan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya ini gak boleh, tangan ini bekas menyentuh Nabi, gak boleh menyentuh kemaluan, apalagi masuk toilet dengan keadaan terbuka. Ini harus dijaga. Itu adabnya Imran bin Husain. Beliau mengatakan, masistu zakari biyamini mundu baya'atu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menyentuhkan tangan kanan saya di kemaluan saya sejak saya berbaiat dengan tangan kanan itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dengan ibadah yang luar biasa, ya, dengan keramat yang luar biasa, malaikat memberikan salam, bahkan orang-orang yang di samping beliau kadang mendengar suara salamnya malaikat, ya. Bukan hanya itu, beliau juga sering berjabat tangan dengan malaikat. Tapi ini pelajaran bagi kita. Doa atau kalimat yang selalu beliau nyatakan itu, beliau mengatakan, ya laitani kuntu ramada,
tazruhu ar-riyah. Ya Allah, seandainya saya ini diciptakan jadi debu. Kalau debu, angin hempaskan, hilang, selesai. Itu pernyataan itu disyarahi oleh para ulama, itu dapat satu kitab penjelasan syair itu yang pendek itu. Ya laitani kuntu ramada tazruhu riyah. Ya Allah, seandainya saya diciptakan jadi debu, saya lebih senang jadi debu dibanding jadi manusia. Karena kalau debu, angin hempaskan, angin bertiup, hilang itu debu, selesai. Tapi kalau manusia, kita meninggal dunia, persoalan belum selesai. Justru itu awal dari segala sesuatu. Perjalanan kita di situ ada hisab, ada yaumul ba'ats, ada mizan, ada sirat, ada juga kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma bainahu wa bainallah turjaman. Yang antara dia dengan Allah tidak ada penasihat, tidak ada pengacara yang membelanya pada waktu itu. Tapi kalau debu, ya selesai. Makanya beliau saking takutnya, takut meninggal dalam keadaan tidak baik, takut mungkin meninggal ya di saat hidup ibadah, tahu-tahu meninggal terpleset dalam maksiat. Itu rasa takut itu yang ada di hati beliau, sampai beliau mengatakan, ya laitani kuntu ramada tazruhu ar-riyah. Seandainya ya Allah saya jadi debu, itu lebih baik. Karena debu hanya ditiup oleh angin, selesai, habis, hilang. Itu. Nah, makanya orang-orang sholihin justru merasa diri mereka itu bukan orang baik. Ya, sehingga ada kalimat man asbata nafsahu muhsin fahuwa musi. Wa man asbata nafsahu musi fahuwa muhsin. Orang yang dalam hatinya dia menetapkan bahwa saya ini bukan orang baik nih, tapi lagi belajar berusaha jadi orang baik, itu orang baik. Tapi kalau ada orang dalam hati menetapkan saya ini orang soleh, maka dia orang yang tidak soleh. Itu karena menjadi orang soleh secara ideal itu sesuatu hal yang tidak mudah. Kita harus baik bukan hanya secara lahiriah, tapi juga secara batin, hati kita, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya mereka gak berani mengatakan saya ini orang soleh. Itu. Nah, ini buat anjuran ya. Kalau ada komunitas-komunitas, jangan buat label kumpulan orang soleh. Ya, untuk berbagi kepada orang soleh. Itu khawatir apa? Sudah mengisbat dalam hatinya, oh saya orang soleh. Sehingga disitulah permainan setan akan membisikkan, oh berarti kali ini komunitas soleh. Kalau yang gak ikut ini berarti tidak soleh. Berarti yang lain ini belum tentu soleh. Gak boleh. Kita gak boleh memastikan diri kita soleh. Senantiasa kita harus merasa diri kita ini adalah pendosa. Sehingga setiap hari yang kita lakukan perbaikan demi perbaikan tanpa memandang remeh orang lain. Itu yang dilakukan selevel Imran bin Husain yang setiap hari dapat salamnya malaikat. Yang mengambil ilmu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau mengatakan, aduh saya takut saya ini jadi debu. Kalau debu sudah ditiup angin, hilang, selesai. Tapi saya manusia, ada tanggung jawab. Saya takut ada dosa yang saya bawa. Itu keadaan hati mereka, Imran bin Husain. Dan beliau ini termasuk sahabat yang paling rajin menghadiri majlis Rasul Muhammad SAW. Walaupun masuk Islam di tahun 7 Hijriah, tapi majlis yang diadakan oleh Nabi di masjid beliau itu tidak pernah luput dari beliau. Selalu beliau hadir dan termasuk orang yang duduknya di bagian depan. Karena memang tujuannya untuk mulazamah mengambil ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Sampai satu hari pernah ya Nabi mengatakan kepada Ibnu Mas'ud tentang fadilah majlis ilmu. Ya, itu diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis. Yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Rasul bersabda, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis ilmi khairun laka min itqi alfi ragabah wa nazruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka alal alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Yang artinya, wahai Ibnu Mas'ud, kau duduk sesaat di majlis ilmu
itu lebih baik bagimu lam tamassa, kata Nabi ya, lam tamassa qalama wala taktub harfa wala taktubu harfa. Kamu duduk di majelis ilmu sesaat tanpa kamu memegang pena. Artinya tidak nulis faedah, sekedar hanya mendengar saja dan tanpa menulis satu huruf pun. Itu lebih baik bagimu daripada kau memerdekakan 1000 orang budak. Satu orang budak itu dimerdekakan, itu pahalanya sangat besar, apalagi 1000 orang budak. Dan engkau memandang ke wajah orang yang berilmu agama, itu lebih baik bagimu daripada kamu bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah. Dan salammu kepada orang alim itu lebih baik bagimu daripada engkau beribadah selama 1000 tahun. Ibadah sunnah. Itu dinukil oleh Al-Imam As-Suyuti. Makanya Imran ibn Husain tidak pernah absen di majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah satu ketika dengan semangat yang beliau miliki, beliau mendengar ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Bukan bertanya ya, mengeluh. Mereka mengalami hal yang sama yang kita alami saat ini. Yaitu dia katakan kepada Nabi, "Wahai Rasul, kami ini kalau hadir di majlismu, ini kami merasakan kami bukan hidup di dunia. Kami khusyuk, hati kami khusyuk, jiwa kami tenang, merasa kami sedang di alam lain, di akhirat. Ya. Tapi kalau ketika sudah pulang ke rumah, lupa semua. Balik lagi deh. Ya, apalagi pulang pun udah bawa vektor dan bini juga. Udah lupa. Selesai. Tapi nanti kalau ke majlis lagi, kami khusyuk lagi, hati tenang lagi. Keluar lagi, lupa akhirat. Ternyata hal ini hal yang apa? Yang normal. Apa kata Nabi? Lau tadumuna ala halikum indi la safahatkum al malaikah. Walakin sa'ah wa sa'ah, kata Nabi. Seandainya keadaan kalian di majlis seperti ini, suasananya di sampingku, khusyuk, ketenangan, kedamaian, ya fikirannya zikir kepada Allah, ingat akhirat, karena duduk dengan Rasul di majlisnya Rasul. Kalau kalian bawa pulang sampai keluar dari masjid sampai bawa pulang ke rumah, hati kalian seperti itu, di tengah jalan malaikat jabat tangan sama kalian. Tapi ya, namanya manusia, sa'ah wa sa'ah, kata Nabi. Ya kadang-kadang hati berubah sesaat demi sesaat, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Diajarkan jangan kosong, kata ulama sufi ya. 3 hari berturut-turut jangan kosong dari nasihat, jangan kosong dari hadir majlis, jangan kosong dari baca Al-Quran, jangan kosong dari mendengarkan ilmu. Ya, kalau 3 hari berturut-turut dibiarkan, hati ini mati. Kata salah satu sufi namanya Fath Al-Musi. Ya, waktu beliau sakit, mereka datang menjenguk. Kemudian beliau mengatakan, "Alaisal marid idza muni'a anhu at-ta'am wasyarab wad-dawa thalathata ayyam yamut." Bagaimana menurut kalian kalau ada orang sakit parah, kemudian selama 3 hari berturut-turut tidak diberikan makan, minum, dan obat? Kemungkinan dia bisa mati kan? Iya, bisa mati. Wa kadzalikal qalbu idza muni'a minhu al-ilmu wal hikmatu thalathata ayyam. Begitu pula hati manusia. Kalau 3 hari berturut-turut tidak diberikan ilmu, tidak diberikan hikmah, maka hati itu bisa mati. Nah, itu. Makanya majlis ini semacam charger, ya. Charger, karena tidak semua orang mampu seorang diri baca Al-Quran imannya bertambah. Itu gak semua orang memiliki keadaan itu. Tapi kalau berjamaah itu punya energi yang luar biasa, ya. Apalagi berkumpul mendengarkan ilmu, itu yang berbicara maupun yang mendengar sama, di charger juga. Itu para ustadz-ustadz juga butuh charger sama. Kita manusia biasa, bukan malaikat. Kalau malaikat imannya stabil, la yazid wa la yankus. Dia tidak naik, tidak turun, begitu terus dari diciptakan sampai dimusnahkan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita rata-rata umumnya kita itu yazid wa yankus. Iman kadang naik, kadang turun, kadang semangat, ibadah luar biasa, kadang menurun sekali. Sehingga kita butuh yang namanya apa? Mendengar sesuatu yang baik, nasihat dan lain sebagainya. Nah ini biografi singkat terkait sahabat bernama Imran bin Husain. Dan beliau punya sikap luar biasa. Di antaranya waktu terjadi fitnah ya. Beliau juga hidup di masa itu, yaitu peperangan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan.
Begitu juga dengan Sayyidah Aisyah. Beliau memilih untuk netral, tidak berpihak kepada Imam Ali, juga tidak berpihak kepada Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga Sayyidah Aisyah. Sehingga pada waktu itu termasuk beliau orang yang difitnah. Kelompok Sayyidina Ali memfitnah beliau adalah pembelanya Muawiyah. Kelompok Muawiyah juga menuduh beliau pembelanya Imam Ali, padahal beliau bersikap netral ya. Karena itu memang zaman-zaman fitnah. Ada beberapa sahabat yang berpihak kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dan juga ada yang berpihak kepada Muawiyah. Nah, ini menjadi catatan sejarah kelam ya dalam sejarah Islam, karena peperangan terjadi antara sahabat. Ya, sikap ulama ahli sunnah itu disuruh diam kalau membahas masalah itu. Ya, tapi kalau peneliti mereka kaji untuk mencari tahu, bukan menyalahkan satu pihak, tapi bisa merealisasikan hadis Nabi yang mengatakan bahwa yang membunuh Ammar bin Yasir itu adalah bugot, pemberontak. Ternyata Ammar bin Yasir di pihaknya Sayyidina Ali, ya, terbunuh. Disimpulkan oleh mereka berarti yang bugot kelompok sana. Yang di sana berdalil juga dengan hadis tersebut, gara-gara ngone ajak dia terbunuh, berarti yang bugot ngone. Iya. Coba kalau ngone nggak ajak dia perang, dia tidak terbunuh. Nah, artinya dalil ini bisa berbeda penafsiran kadang-kadang dari sudut pandang kelompok tertentu. Makanya kita harus caranya apa? Qalbun sofi. Kemudian ulul albab, hati bersih, akal jernih. Itu dapat jawaban sendiri. Allah kasih semacam ilham di dalam hati. Itu istafti qalbak. Bagaimana kata Nabi Muhammad SAW? Kalau masih bingung masalah itu, tanya hati nuranimu, kata Nabi SAW. Hati-hati yang bersih ya. Kalau hati yang kotor gak bisa. Hati kotor gak bisa membimbing kepada kebenaran. Tapi hati yang bersih itu, kalau ada masalah dia bingung, maka hati itu akan menjawab, akan berikan solusi daripada masalah.